Sekarang saya mau berbagi pengalaman saya dalam hal merekrut. Apa sih yang saya bicarakan kepada calon tim atau calon partner saya? Kira-kira ini semacam acuan atau skripnya kali ya? Hai great people, welcome back to my YouTube channel. Topik kali ini saya kembali tetap membahas mengenai seni merekrut. Alangkah baiknya Anda menonton 2 video sebelumnya di dalam judul seni merekrut. Bicara soal merekrut sama halnya dengan Anda bicara melakukan prospecting atau selling. Kalau prospecting atau selling berarti Anda menjual produk kepada orang lain. Dalam hal merekrut, Anda menjual konsep bisnis Anda. Baik selling ataupun recruiting, di awal Anda bertemu, Anda harus berusaha untuk menemukan fakta-fakta dari calon klien Anda atau calon tim Anda yang sering kita sebut menemukan fact findingnya. Dan juga Anda harus berusaha menemukan masalah-masalah. Kalau di dalam selling Anda menemukan masalahnya, Anda bisa menawarkan solusinya yaitu produk Anda. Makanya terjadilah yang namanya selling, closing. Nah, kalau dalam hal merekrut Anda harus menemukan masalah-masalah itu yang sering kita namakan adalah TOD, Threat of Discontent. Faktor ketidaknyamanannya dari calon tim kita. Saya akan bahas mengenai fact finding dan TOD ini di dalam video yang terpisah. Jadi teman-teman, pastikan Anda subscribe channelnya Gencarnet. Caranya dengan Anda cari tombol merah di bawah ini, Anda klik. Dan jangan lupa notifnya Anda on-kan, supaya saat ada video baru, Anda diberitahu. Anggaplah Anda sudah melakukan fact finding dan Anda sudah berusaha untuk menemukan TOD-nya. Nah, setelah dari itu, Anda harus bisa menjabarkan 3 poin penting ini. Yang pertama, bicara mengenai marketnya. Yang kedua, bicara mengenai konsep bisnisnya. Apa yang akan didapatkan oleh mereka dan apa kehebatan atau kelebihan bisnis Anda dibandingkan bisnis di luar sana. Dan yang ketiga, bicara mengenai my story, kisah Anda sebelum Anda bergabung di bisnis ini, dan apa saja yang sudah Anda dapatkan dari bisnis ini. Ketiga hal di atas tidak harus dilakukan secara berurutan. Semua tergantung dari situasi dan kondisi pada saat Anda bertemu dengan calon tim Anda. Poin yang pertama adalah bicara mengenai market. Buat seorang pebisnis, melihat sebuah peluang adalah kunci buat dia mau bergabung dengan Anda. Jadi sangatlah penting buat Anda untuk memiliki kemampuan untuk membuka pikirannya untuk melihat market saat ini. Begitu pula buat seorang karyawan. Jika Anda mampu membuka pikirannya mengenai market, bahwa saat ini market masih masuk akal, maka dia akan berani untuk mencoba. Contohnya, jika Anda adalah seorang pebisnis asuransi, Anda bisa membicarakan mengenai peluang market asuransi di Indonesia. Peluang market asuransi di Indonesia masih begitu besar. Kalau Anda bicara soal market, Anda bicara harus melampirkan data-data atau artikel-artikel pendukung lainnya yang bisa Anda dapatkan dengan mudah di internet. Anda juga bisa membicarakan mengapa makin banyak rumah sakit yang dibangun saat ini. Karena kebutuhan kesehatan itu sangat tinggi saat ini. Dan asuransi adalah salah satu cara pembayaran saat orang berobat di rumah sakit. Anda juga bisa membicarakan mengenai perbandingan antara orang yang lahir dan orang yang meninggal. Mana yang lebih banyak saat ini di Indonesia? Orang yang lahir atau orang yang meninggal? Oleh karena itu makanya penduduk Indonesia makin lama makin banyak. Untuk Anda jago atau cakap bicara mengenai market, memang Anda harus ada terus di market. Anda harus terus jualan, selling, supaya Anda mempunyai keyakinan yang besar bahwa bisnis Anda itu memang layak untuk dijalankan oleh orang lain. Poin yang kedua adalah bicara mengenai konsep bisnisnya. Sebelum Anda mempresentasikan konsep bisnis Anda sudah harus hafal dan mengerti benar seperti apa bisnis Anda. Apa yang akan didapatkan oleh calon partner Anda itu? Dari sisi keuangan, income. Seberapa besar income atau pendapatan yang akan dia terima? Seberapa besar income dan pendapatan yang akan dia terima dalam 1 tahun?
Seberapa besar income atau pendapatan yang dia terima dalam 2 tahun. Seberapa besar income atau pendapatan yang dia terima dalam 3 tahun dan seterusnya. Anda harus tahu persis dan menceritakan mengenai komisi ataupun bonus yang akan dia terima. Dan yang lebih terpenting, seberapa cepat income itu bisa meningkat. Dari sisi reward, kontes. Apakah ada kontes seperti traveling atau jalan-jalan pergi ke luar negeri? Seberapa banyak orang yang ada di bisnis itu bisa pergi traveling? Seberapa banyak orang yang bisa mencapainya? Jika banyak sekali orang yang bisa mencapainya, berarti bisnis itu sangat masuk akal untuk bisa dijalankan. Rasio kesuksesan cukup tinggi, sangat tinggi di bisnis itu. Dan dari sisi duplikasi, apakah bisnis ini sangat mudah untuk diduplikasi? Apakah mungkin jika suatu saat nanti keluarganya bisa menjalankan bisnis ini, atau dia mau mewariskan bisnis ini jika dia sudah tidak ada atau dia sudah tidak mampu lagi? Dari sisi sistem, bagaimana sistem ini? Apakah bisnis ini ada sistem? Apakah seperti franchise? Berarti ada orang yang mau bergabung lalu dengan mengikuti sistem itu, maka sistem itu akan membantu dia untuk sukses. Dalam menyampaikan presentasi bisnis Anda, jangan ada keraguan dalam cerita. Harus semangat dalam menyampaikannya. Karena orang akan ikut Anda saat dia melihat apakah Anda pede dan yakin dengan apa yang Anda jalankan. Poin yang ketiga bicara mengenai my story. My story ini harus membungkus cerita-cerita Anda mengenai market dan presentasi bisnis Anda menjadi seru dan menarik. My story ini bicara mengenai kisah Anda sebelum Anda bergabung dengan bisnis ini. Dan apa yang Anda lihat dari bisnis ini sehingga Anda mau serius menjalankannya. Pastinya apa yang Anda sudah dapatkan dari bisnis ini. Dari sisi income, kehidupan yang jauh lebih baik. Dan Anda juga bisa bicarakan mengenai impian atau dream Anda yang sudah tercapai lewat bisnis ini. Ini contoh dari my story-nya saya. Saat saya menjalankan bisnis ini, saat itu usia saya adalah 23 tahun. Background saya adalah sebagai seorang karyawan di bidang IT, sebagai seorang programmer. Asli saya dari Lampung, dan saya nggak punya bakat jadi orang sales. Bahkan dulu saya menghindari yang namanya pekerjaan menjadi seorang sales. Karena mindset saya dulu, orang sales itu kalau nggak jualan nggak dapat duit. Tapi akhirnya saya tersadarkan bahwa dalam hal mencari duit, dalam hal mencari uang, bukan bicara soal mau atau tidak pekerjaan itu. Bukan soal ada passion atau tidak ada passion di dalam pekerjaan itu. Tapi bicara mengenai bahwa saya mempunyai impian. Saya mau mempunyai rumah di Jakarta. Saya mau membahagiakan orang tua saya. Saya mau orang tua saya bangga bahwa anaknya dari luar pulau bisa sukses. Saya mau bisa traveling keliling dunia ke negara favorit saya. Dan saya melihat bahwa saya bisa mewujudkan di bisnis ini. Dan terlebih, saya juga melihat banyak orang juga yang bisa sukses, yang bisa berhasil di bisnis ini. Berarti rasio kesuksesan di bisnis ini sangat tinggi. Ya, itulah my story-nya saya. Kok my story-nya bagus ya? Guys, my story itu harus disiapkan. Anda harus buat skrip pamungkas dan Anda harus hafalkan. Supaya my story itu terlihat bagus, menjadi nyata, dan juga menggugah dari calon partner Anda. My story ini Anda juga bisa bicarakan di tengah-tengah ataupun di akhir dari rangkaian cerita Anda bertemu dengan calon rekrut Anda. Anda bisa bagi menjadi bagian-bagian. Anda bisa ceritakan pada saat Anda menceritakan bagian market, Anda bicara sebagian dari my story Anda di sana, atau Anda bicarakan sebagian lagi pada saat Anda presentasi konsep bisnis Anda, atau Anda memang membungkus semuanya my story Anda di dalam satu rangkaian. Yang pasti Anda harus persiapkan market, presentasi konsep bisnis Anda, dan juga my story Anda.
Guys, semua pengalaman saya bisa diaplikasikan. Jadi video ini jangan hanya Anda tonton dan Anda dengar. Bicara mengenai seni merekrut, itu konsepnya bukan seperti FTV, film pendek. Tapi konsepnya seperti sinetron, berkesinambungan, berepisode yang panjang. Jadi kalau Anda mau tahu episode berikutnya, Anda mesti subscribe channelnya Gencarnet. Saya pengen sekali membantu Anda. Anda bisa bertanya di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa, great people.